Ada provokator tangkap. Yang melawan petugas tangkap. Yang melawan petugas tangkap. Yang melawan ya. Stop. Ya, stop. Stop. Saya pun sekali lagi saudara-saudara ya. Untuk tidak sampai ini lakukan putaran tidak benar. Masyarakat yang melawan tangkap itu peraturan tangkap. Cucu bukan. Mati kayak gini Pak, orang kami mau membunuh masyarakat ini Pak. Kasihan ibu ini, ya Allah ibu. Bu, saya minta udah gigi Bu. Kasih udah gigi. Ya Allah. Minum. Ya Allah ya Tuhan. Minum. Ya Allah. Bu. Sadar Bu. Astagfirullahaladzim Bu. Bu. Sadar Bu. Bu, dah. Astagfirullahaladzim. Minum. Ya Allah. Bu. Kak, kasih Kak Oda ya Kak. Kalau ada Kak. Nggak usah. Minum aja. Bu, minum ini sedikit Bu. Ya, minum. Minum. Duduk. Minum sedikit. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bawa. Mana? Bawa sini. Borgol. Maju. Oke, Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol lagi ya, masih soal Rempang ya. Tapi saya kira kita itu sangat menarik ya, kasus di Rempang ini lagi menunjukkan atas nama proyek strategis nasional itu selalu kemudian rakyat jadi gusur. Dan yang menarik lagi ini ternyata di Rempang itu akan dibangun katanya industri pabrik kaca terbesar kedua di dunia, dan investornya dari Cina gitu. Ini dan yang saya kira ini menjadi sorotan dunia sekarang, apa yang terjadi di Rempang itu. Iya, begitu istilah itu muncul, proyek strategis presiden. Itu saya ingat juga kira-kira 6 bulan lalu saya diundang oleh masyarakat di kaki Gunung Gede itu yang mengalami ketegangan yang sama, kecemasan yang sama. Sebab tiba-tiba di dalam 1 minggu itu banyak patok dipasang di situ bahwa ini proyek strategis presiden di kaki Gunung Gede itu, sehingga para petani wortel, petani kol segala macam itu panik tuh. Bahkan seorang petani itu bicara pada saya, dia bilang dia mau memotret seseorang yang lagi pasang patok. Itu saya kena undang-undang ITE nggak Pak ya? Jadi bayangin, undang-undang ITE itu sampai mencemaskan seorang petani wortel di kaki Gunung Gede. Yang kemudian kita tahu bahwa itu dipatok untuk eksplorasi atau eksploitasi panas bumi di Gunung Gede. Tetapi orang mencurigai kenapa mereka yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun di situ, tiba-tiba dipatok lalu diancam untuk segera pindah itu. Jadi sebetulnya ini pola tentang konflik agraria yang makin lama makin tinggi di era Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi berjanji untuk membagi-bagi tanah tuh, dan itu nggak terjadi. Itu juga yang terjadi di Rempang tuh. Rempang adalah wilayah yang sebelum Indonesia merdeka udah dihuni oleh masyarakat Melayu. Tiba-tiba atas nama hak negara untuk membagi-bagi tanah itu, masyarakat itu digusur tuh. Dan agak mengherankan Pak Mahfud itu bersikap apologi. Ini kan kata Pak Mahfud, kan saya baca di koran, kata Pak Mahfud ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang memang sudah dibagikan negara pada investor. Lalu orang bertanya investornya siapa? Ternyata investor dari Cina itu kan. Itu menimbulkan lagi iri hati itu.
Masyarakat Melayu dari 1834 udah ada di situ. Investor Cina 2024 baru memulai investasi di situ karena kebutuhan Indonesia akan modal asing kan. Jadi di dalamnya ada problem yang mendasar. Ini komunitas yang udah jadi. Kalau bilang itu merampas hak investor, itu negara harus kembalikan pada investor. Loh di situ ada sekolah. Sekolah itu artinya negara menyetujui ada komunitas di situ kan. Anak-anak itu justru yang berhak untuk meneruskan hak mereka belajar dengan tenang di Rempang, bukan investor. Jadi kita mau lihat itu dari dimensi kesejarahan, yaitu hak masyarakat adat di situ untuk merawat kultur di situ. Oh ini gampang nanti kita pindahin. Begitu dipindahin kulturnya bubar itu, dipindahin ke rumah susun segala macam. Jadi yang kita sebut sebagai keadilan sosial dan martabat manusia, kemanusiaan yang adil itu nggak diperlihatkan. Walaupun akhirnya Pak Sigit mengakui bahwa iya itu ada kekerasan, karena itu kembali pada negosiasi. Tapi justru Pak Mahfud yang bersikeras, itu nggak perlu sebetulnya negosiasi itu ya, itu belas kasihan doang bisa. Jadi kelihatan bagaimana negara itu arogan terhadap rakyatnya sendiri. Dan ini masih terus terjadi ya, selalu dalam berbagai proyek strategis nasional begitu ya menyebutnya ya, maksudnya di bawah Presiden Jokowi ini. Banyak sekali kan kasus-kasus semacam ini ya, kita ingat kasus Kendeng, kasus di Wadas, dan banyak kasus-kasus lain yang selalu rakyat tuh menjadi korban atas nama investor gitu. Dan belum lagi juga di beberapa wilayah Sulawesi ya yang berkaitan dengan tambang nikel juga banyak sekali kan konflik-konflik semacam ini. Jadi eskalasi itu justru terjadi karena Indonesia kayak kehausan terhadap modal asing. Padahal sebetulnya nggak ada satupun keterangan bahwa modal asing itu bisa menghasilkan kemakmuran langsung pada rakyat. Kereta cepat itu yang naik itu siapa? Itu orang yang berdasi yang naik, itu rakyat cuma nonton keretanya lewat itu. Jalan tol yang punya motor doang nggak bisa masuk jalan tol, dan akibatnya jalan tol dinaikin tuh karena tahu bahwa yang lalu lintas di situ adalah orang yang punya uang, maka naikin jalan tol yang sebetulnya hak rakyat kecil, dan beban itu kemudian dijatuhkan ke pundak rakyat melalui pembebanan pada harga BBM kan segala macam. Tetapi sekali lagi ini konflik agraria itu kan seharusnya tidak boleh terjadi karena Presiden Jokowi datang dari tradisi Wong Cili yang justru di awal 10 tahun lalu mengatakan kami akan membela hak-hak agraria Wong Cili itu. Karena itu kami akan pastikan semua rakyat itu punya tanah, punya rumah, punya masa depan, papan, sandangnya dan papan. Itu nggak terjadi. Jadi begitu orang lihat itu seringkali cuma dengan spanduk kecil, ini proyek strategis nasional, ini proyek strategis presiden, itu ketakutan udah muncul. Jadi apa yang kita banggakan dengan prestasi Pak Jokowi, kalau di mana-mana, di semua sudut kota, di semua sudut desa ada ketakutan akan digusur itu. Itu dasarnya kan. Jadi rasa aman secara batinnya itu nggak ada. Jadi kedamaian memang nggak tercipta selama Pak Jokowi, terutama di bidang agraria. Konflik agraria itu konflik yang paling banyak memakan korban selama Presiden Jokowi memerintah. Padahal ahli-ahli agraria yang datang dari LSM berkumpul di sekitar meja presiden setiap minggu untuk bahas hal-hal strategis. Dan mereka adalah LSM yang akhirnya cari suaka juga di istana. Bukan dia datang untuk bela hak rakyat, itu semua jadi komisaris di istana tuh. Ya, ini kalau kita lihat video-videonya ya, Bung Rocky ya, ini kok jadinya kan mereka ini kan kalau polisi lagi ya, tapi ini gabungan ya, polisi dan juga tentara. Tapi tentu yang paling depan polisi ini kan, orang berpikir tentu kan slogannya katanya melindungi dan mengayomi. Mengapa yang terjadi pada Rempang malah seperti itu? Itu yang sekarang ini banyak sekali disuarakan oleh mereka, perlawanan dari itu, terutama para pemuda Melayu ini. Ya karena tuntutan investor, artinya udah deal dengan BKPM atau segala macam lah itu, supaya cepat di clear and clean kan itu lebih layak itu. Lalu orang bertanya, itu dari 2000 berapa? Dari 2012 itu, atau bahkan dari 2001 itu nggak dipakai itu. Karena ada prinsip kalau tanah itu terlantar, maka hak rakyat itu mesti dianggap sebagai prima facie, hak yang mendahului hak investor. Selama 15 tahun tanah terlantar, itu hak itu bisa pindah pada orang yang mengelola tuh. Jadi bagaimana mungkin itu sama seperti Pak Jokowi datang ke Cina terus bilang, oke, silakan ambil lahan IKN 60-80 tahun. Terus Cina bilang, oke, kami ambil itu, tapi kami belum membangun, nanti 80 tahun kemudian tuh. Jadi dia menguasai tanah itu tanpa upaya satupun untuk menanam pohon misalnya atau untuk membangun infrastruktur di situ kan. Jadi penguasaan tanah di Indonesia itu hanya dianggap sebagai tabungan tuh. Bank tanah itu dikuasai oleh investor untuk nanti satu waktu kalau udah berguna dia pakai.
Sementara rakyat menunggu di pinggir-pinggir lahan itu untuk sekedar nanam singkong. Lama-lama singkongnya bagus, dia nanam pohon mangga, durian. Lama-lama itu jadi tanah yang dia olah. Jadi tanah itu diolah oleh rakyat, apalagi tanah yang merupakan tanah nenek moyangnya tuh, yang hak masyarakat adat, yang kita tahu itu sebelum Indonesia merdeka itu hak Melayu dari situ. Nah, hak masyarakat adat itu terkait dengan hak ritual mereka, hak untuk merawat perdamaian di situ tuh. Begitu datang bulldozer itu artinya bubar yang disebut kedamaian di situ kan. Jadi bukan sekedar tanahnya yang diambil, tapi hak dia untuk menikmati kehidupan bersama dengan arwah nenek moyangnya juga digusur. Ya, ya. Dan yang menyedihkan, pemerintah itu kalau kita simak ya selalu cuman berhitung secara matematis bahwa nilai ekspor sekian berarti pajak yang akan diterima negara sekian, devisa yang akan diterima sekian. Tapi mereka tidak pernah melihat dampak kerusakan lingkungan, itu yang juga nilai kerugiannya sangat besar. Dan kemudian juga berdampak polluted ya di lingkungan tempat mereka tinggal itu, dan dampaknya itu kepada generasi muda kita. Karena mereka bahkan banyak penelitian menyebutkan seperti daerah-daerah nikel gitu, mereka itu sudah sejak di dalam kandungan sudah terkena polusi, dan dampaknya ketika lahir ya mereka cacat. Jelas itu di mana ada industri di situ ada polusi itu, dan polusi yang paling brengsek adalah polusi kebijakan tuh. Dan ini kan regulasi yang memang dipaksa untuk menimbulkan efek bahwa Indonesia itu membutuhkan investasi, karena itu perlu akumulasi itu pabrik kaca di situ, mesti pabrik cermin supaya kabinet itu bercermin di situ tuh. Jadi sebetulnya poin-poin yang tidak diajukan oleh masyarakat sipil, tetap ada LSM yang datang ke situ, jurnalis akhirnya bongkar isu itu di tengah-tengah kegemparan Hollywood Jokowi dengan Kamala Harris itu. Tapi kita balik lagi pada prinsip bahwa Indonesia ini diolah dengan satu sistem yang kita sebut undang-undang agraria, yang justru dasarnya sangat sosialistis tuh, bahwa hak atas tanah itu tidak boleh dimiliki negara. Tanah itu hanya boleh dimiliki oleh bangsa, dan bangsa itu mendahului negara tuh. Jadi filosofinya nggak dipahami oleh Pak Jokowi kan. Pak Jokowi menganggap lahan itu adalah tempat beroperasinya pabrik. Loh, itu ngaco dari awal. Lahan itu adalah ruang hidup, bukan ruang polusi mesin-mesin kan. Jadi secara filosofi Presiden nggak ngerti bahwa tanah itu tidak boleh dimiliki oleh negara. Tanah itu adalah hak dari rakyat sebelum ada negara tuh. Jadi penghormatan itu yang mesti diberikan. Bahkan di dalamnya bukan sekedar legal standing, tapi cultural standing, ethical standing ada di situ tuh. Nggak ada dulu bangsa itu dikasih dokumen hukum untuk menguasai tanah itu. Begitu dikasih dokumen hukum, maka tanah itu menjadi komoditas karena bisa diperjualbelikan. Jadi hargai kultur masyarakat adat atau kultur bangsa ini yang dari awal menganggap tanah itu ada bagian rohani dari hidup manusia, bukan sekedar bagian bisnis. Dan dalam kasus Rempang ini yang seperti Anda sebut tadi itu, warga Melayu itu sudah tinggal di situ sejak ratusan tahun lalu sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Iya, jadi tiba-tiba dianggap ini tanah, mana ada tanah milik negara? Nggak ada di dalam konstitusi, tanah tidak boleh dimiliki negara itu. Tanah itu adalah dimiliki oleh orang yang menggarap, itu intinya kan. Ya. Tapi tiba-tiba seluruh patokan itu tanah untuk industri strategis, tanah milik negara. Itu nggak ada di dalam konstitusi tanah milik negara. Negara menguasai tanah kalau dia ditelantarkan. Kalau dia menguasai tanah itu dan tanah itu ternyata tidak ditelantarkan oleh masyarakat Melayu, bahkan diolah itu selama 10-20 tahun, ya tanah itu beralih pada si pemberi manfaat. Yang memberi manfaat pada tanah itu adalah masyarakat Melayu atau masyarakat Rempang secara keseluruhan, bukan investor yang memberi manfaat itu. Ketika investor mau masuk, lalu dihentikan manfaat yang sudah diolah berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat di situ. Itu namanya buta huruf tentang prinsip-prinsip hukum tanah itu tanah ini. Ya, dan kita berdiri bersama dengan warga Rempang, ya, Bung Rocky. Ya, betul. Demi keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, hentikan itu penggusuran atau pengambil alihan paksa di Rempang. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. 0%, ya. Terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh warga Rempang. Apa yang sebenarnya akan terjadi di Rempang, Kepulauan Riau? Di Rempang akan dibangun pabrik kaca besar dengan nilai investasi mencapai 11,5 miliar US dollar atau sekitar 172 triliun rupiah yang nantinya akan menciptakan hingga 30.000 lapangan kerja baru di Rempang. Namun rencana ini ditolak oleh kurang lebih 7.500 warga Rempang yang menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Walaupun sudah dipersiapkan kompensasi
realisasi yaitu coupling seluas 500 meter persegi dengan rumah tipe 45 senilai 125 juta dengan fasilitas umumnya lengkap. Dan tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaan kaca asal Cina tersebut juga diprioritaskan untuk generasi muda di Pulau Rempang. Namun warga Rempang tetap menolak relokasi 16 titik kampung tua atau pemukiman orang Melayu, di mana warga asli Rempang telah diyakini telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak tahun 1834. Karena alasan tersebutlah warga Rempang menolak untuk digusur karena ini menyangkut marwah. Mereka tidak mau identitas dan jati diri sebagai orang Melayu pesisir hilang. Menurut kalian gimana guys tentang relokasi daerah Pulau Rempang ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di save, share, dan follow akun ini jika kalian suka konten seperti ini. Pernyataan sikap kami dari Aliansi Pemuda Melayu. 1. Menyayangkan atas sikap BB Batam yang abai terhadap hak-hak serta aspirasi masyarakat 16 kampung tua yang ada di Rempang Galang. 2. Mengutuk dan mengecam keras atas tindakan represif dari aparat negara yang melakukan pelanggaran HAM berat. 3. Mendesak Kapolda Kepulauan Riau dan instansi terkait untuk segera menarik tim terpadu dari Pulau Rempang Galang dan memberikan sanksi kepada personil yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Rempang Galang. 4. Mendesak Kapolda Kepulauan Riau untuk segera membebaskan masyarakat yang ditangkap. 5. Mendesak Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang perencanaan pembangunan proyek Rempang Eco City yang mengangkangi hak-hak masyarakat Rempang Galang. 6. Meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot kepala BB Batam. 7. Apabila dalam waktu 3x24 jam tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka kami akan turun dengan masa aksi yang lebih besar. Demikian pernyataan sikap Aliansi Pemuda Melayu. Jangan kalian habisi kami demi investasi. Jangan kalian jual bangsa Melayu demi investasi. Batam 7 September 2023.